Pernahkah kamu merasa ada energi negatif di sekitarmu, atau mungkin merasa bahwa beberapa orang tampaknya kurang antusias terhadap kesuksesan atau kebahagiaanmu? Apakah ada tanda-tanda perilaku yang mungkin menunjukkan adanya perasaan iri hati dari orang lain? Jika iya, mari bersama-sama kita telaah tanda yang mungkin bisa membantu kita mengidentifikasi apakah seseorang sedang merasa iri hati terhadap kita. Hidup penuh dengan dinamika hubungan sosial, di mana kita berinteraksi dengan berbagai orang yang memiliki karakter dan kepribadian berbeda. Tak jarang, dalam perjalanan ini, kita mungkin merasakan ada orang-orang di sekitar kita yang menyimpan perasaan iri hati. Meskipun mungkin sulit untuk mengetahui secara pasti, ada beberapa tanda yang bisa membantu kita mengidentifikasi kemungkinan adanya rasa iri hati dari orang lain. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 tanda yang dapat menjadi petunjuk bahwa seseorang mungkin merasa iri hati terhadap kita. Mari kita eksplorasi bersama tanda-tanda tersebut agar kita dapat lebih memahami dinamika hubungan sosial dan menanggapi dengan bijak terhadap setiap situasi yang mungkin timbul. Sebelum kita mulai, untuk kamu yang ingin mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, silahkan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan inti diri yang akan membantumu menjadi pribadi yang lebih baik. Satu, pujian berlebihan. Ketika seseorang memberikan pujian yang terasa sedikit terlalu berlebihan, misalnya, "Wah, kamu memang yang paling hebat di antara kita semua. Sumpah, nggak ada yang bisa ngalahin kamu." Perlu diingat, pujian seharusnya membuat kita senang. Tetapi jika terdengar seperti sedang menggoda atau sekedar menghibur, mungkin perlu dicermati. Orang yang iri hati bisa saja menggunakan pujian berlebihan sebagai upaya untuk menutupi perasaan kurang percaya diri atau rasa iri mereka. Sebaiknya, kita tetap senang atas apresiasi yang diberikan, namun juga bijak dalam membaca situasi agar tidak terkecoh oleh pujian yang mungkin tidak sepenuhnya tulus. 2. Meniru gaya. Jangan heran jika tiba-tiba ada teman yang mulai meniru gaya kita, baik dalam berpakaian, berbicara, atau bahkan hobi. Misalnya, kita suka mengenakan warna-warna cerah, lalu tiba-tiba teman kita juga sering terlihat mengenakan warna yang sama. Ini bisa jadi pertanda bahwa orang tersebut sedang berusaha meniru kita. Meskipun meniru bisa menjadi bentuk pujian tidak langsung, namun perlu diwaspadai apakah niatnya baik atau justru menyembunyikan rasa iri hati. Kita bisa tetap bersikap baik, namun bijak dalam menilai apakah kehadiran mereka adalah bentuk dukungan atau hanya upaya meniru tanpa tujuan positif. 3. Sering merendahkan. Pernahkah kamu mendengar teman bicara tentangmu di depan orang lain dengan kata-kata yang terkesan merendahkan? Contohnya, dalam sebuah obrolan, teman kita berkata, "Ah, dia memang pintar, tapi tidak secerdas yang kamu kira kok." Ini bisa jadi pertanda bahwa ada perasaan iri hati di balik komentar tersebut. Orang yang iri hati mungkin mencari cara untuk menurunkan citra kita di mata orang lain. Jadi, selalu perhatikan bagaimana orang membicarakan kita di hadapan orang lain, dan jika mendapati tanda-tanda merendahkan, bijaklah dalam menanggapinya tanpa memprovokasi konflik. 4. Kepo tanpa membantu. Pernahkah kamu merasa ada teman yang selalu kepo atau ingin tahu segala hal tentang kehidupanmu, tapi tidak pernah memberikan dukungan atau bantuan ketika kamu membutuhkannya? Contohnya, mereka suka bertanya detail tentang pekerjaan atau hubungan asmaramu, tapi tidak pernah memberikan nasihat atau dukungan yang membangun. Mungkin mereka hanya ingin tahu tanpa maksud membantu, dan ini bisa menjadi tanda bahwa ada rasa iri hati di balik sikap kepo tersebut. Jadi, berhati-hatilah dan jangan terlalu terbuka pada orang yang tampaknya hanya ingin mencari tahu tanpa niat memberikan dukungan positif. 5. Saran palsu. Ketika kita mendapatkan saran dari teman, seharusnya itu adalah hal positif yang membangun. Namun, hati-hati jika saran yang diberikan terasa palsu atau bahkan merugikan. Misalnya, teman memberikan saran yang seolah-olah baik,
tapi ternyata mengarahkan kita ke jalan yang kurang baik. Contoh, mungkin kamu sebaiknya nggak usah terlalu ambisius, biar nggak banyak yang iri sama kamu. Saran seperti ini sebaiknya diwaspadai, karena mungkin saja teman tersebut sedang mencoba menekan potensi dan kesuksesan kita demi meredam rasa iri hati mereka sendiri. Selalu pertimbangkan saran dengan bijak dan fokus pada perkembangan positif. 6. Bermuka dua. Kadang-kadang, seseorang bisa terlihat sangat ramah dan baik di depan kita, tetapi kita perlu memperhatikan apakah perilaku mereka konsisten di berbagai situasi. Jika teman terlihat sangat berbeda di depan kita dan di belakang kita, mungkin ada indikasi bahwa mereka bermuka dua. Misalnya, mereka bisa bersikap sangat manis saat berdua dengan kita, namun ketika berada di kelompok lain, sikap mereka berubah drastis. Hal ini bisa menjadi tanda bahwa ada perasaan iri hati yang mungkin mereka sembunyikan di balik senyuman ramah. Jadi, tetaplah waspada terhadap perubahan sikap dan tindakan teman di berbagai situasi. 7. Meremehkan. Jika kamu sering mendengar komentar yang meremehkan prestasi atau usaha yang telah kamu capai, perhatikan dengan cermat. Contohnya, setiap kali kamu berhasil mencapai sesuatu, teman atau orang di sekitarmu malah memberikan tanggapan yang merendahkan, seperti, "Ah, itu mah biasa aja, banyak orang yang bisa melakukannya." Mungkin mereka tidak dapat sepenuhnya mengakui pencapaianmu karena adanya perasaan iri hati. Sikap meremehkan seperti ini bisa menjadi cara seseorang menyampaikan ketidaksetujuan atau ketidaknyamanan dengan keberhasilanmu. Penting untuk tetap yakin dengan dirimu sendiri dan tidak terlalu terpengaruh oleh komentar negatif yang mungkin hanya mencerminkan ketidakpuasan mereka. 8. Tidak menyukai tanpa alasan. Jika kamu merasakan ada orang yang tidak menyukai kamu tanpa alasan yang jelas, perhatikan tanda-tanda tersebut. Contohnya, mungkin ada teman atau kenalan yang selalu menunjukkan ketidaksetujuan atau sikap dingin, padahal kamu tidak memiliki konflik terbuka dengannya. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka mungkin merasa iri hati terhadap keberhasilan atau kebahagiaanmu. Meskipun tidak semua ketidaksetujuan bermula dari rasa iri, namun perlu diwaspadai jika sikap ini muncul tanpa alasan yang jelas. Cobalah untuk tetap tenang dan bersikap positif, namun juga bijak dalam menjaga jarak jika diperlukan. 9. Pujian palsu. Ketika seseorang merasa iri hati, mereka mungkin memberikan pujian yang terdengar tidak sepenuhnya tulus. Contohnya, teman bisa berkata, "Wah, kamu emang selalu beruntung ya, semuanya selalu berjalan dengan mudah untukmu." Namun terkadang kita bisa merasakan ketidaksetujuan atau kecemburuan dalam nada suara mereka, atau melalui ekspresi wajah yang tidak sepenuhnya mendukung kata-kata mereka. Pujian palsu seringkali digunakan sebagai cara untuk menyembunyikan perasaan iri hati atau ketidakpuasan mereka terhadap keberhasilan atau kebahagiaan kita. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya mendengarkan kata-kata mereka, tetapi juga membaca isyarat nonverbal dan mencoba memahami maksud sebenarnya di balik pujian tersebut. Dengan tetap bijak dan peka terhadap situasi, kita dapat mengelola interaksi dengan lebih baik dan menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial. 10. Menekan presentasi. Jika saat kita sedang melakukan presentasi atau berbicara di depan umum, ada orang yang selalu mencoba menekan atau mengkritik tanpa alasan yang jelas, bisa jadi itu merupakan tanda iri hati. Misalnya, setelah presentasi, seseorang memberikan komentar negatif tanpa memberikan konstruktif yang membangun, seperti, "Kok menurutku itu biasa aja ya, nggak sehebat yang dibicarakan." Sikap menekan presentasi ini bisa mencerminkan rasa iri hati seseorang terhadap kemampuan atau keberhasilan kita. Sebaiknya, kita tetap tenang dan terbuka terhadap konstruktif feedback, namun bijak dalam menilai apakah kritik tersebut memang bermaksud untuk membantu atau hanya sebagai bentuk ekspresi rasa iri hati.
Dalam hidup, kita sering bertemu dengan berbagai macam orang. Sebagian dari mereka mungkin memiliki perasaan iri hati terhadap kita, dan tanda-tanda tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk perilaku. Penting untuk tetap bijak dan peka terhadap indikasi-indikasi ini tanpa membuat konflik yang tidak perlu. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menanggapi situasi ini. Lebih baik fokus pada pengembangan diri, tetap positif, dan memberikan dukungan kepada sesama. Kita tidak perlu terlalu terpengaruh oleh sikap negatif orang lain, dan sebaliknya, kita dapat terus membangun hubungan yang positif dan memotivasi satu sama lain. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing, dan membina hubungan yang sehat serta saling mendukung akan membawa kebahagiaan dan keberhasilan bagi kita semua. Semoga kita dapat mengelola hubungan sosial dengan bijak dan tetap melangkah maju menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Teruslah bersinar, karena setiap dari kita memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kamu baik-baik saja.